صحبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى قد شيخ الدين الأولياء شيخ العبد القادر الجيلاني ثم إلى قد شيخ أبي علي بن عبد الرحمن الهبشي ثم إلى قد شيخ أبي علي بن حسين العطاس ثم إلى أبي المحبوب حضرة الشيخ بياتي هادي محمد شافعي هدامي بن محمد صالح الرائلي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ثم إلى جميع أولياء الله وأصفياء الله والعلماء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة شيخنا الشيخ نواوي بن عمر الجوي البندلي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ببركاتهم وببركة علومهم وبأسرارهم وبارك لنا يا الله بارك حياتنا سهل كل أمورنا يسر لنا كل أمورنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة وافتح لنا فضوح العارفين وافتح لنا فضوح العارفين وافتح علينا فضوح النور ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسير أسرار الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttassili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala wal maqalatu sadisatu. Dan ini adalah maqalah yang ke-6 min babir wa'i, dari bab yang isinya 4 perkara. An Abdullah ibn al-Mubarak, dari Imam Abdullah ibn al-Mubarak Hafidul Qadi Nuhin al-Marwazi. Ya, beliau ini Abdullah ibn al-Mubarak adalah cucu dari seorang qadi, ya, seorang hakim yang namanya Qadi Nuh al-Marwazi. Apa yang beliau sampaikan? Man shalla kulla yaumin isnata asyarata raka'atan. Siapa orang yang salat tiap harinya 12 rakaat. Ya. Siapa orang yang salat tiap harinya 12 rakaat. Wahia, yaitu rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Wa raka'atani qabla dhuhri, dan 2 rakaat sebelum zuhur.
wa rak'atani ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya yakni setelah dhuhr, wa 4 raka'atin qabla al-'asr, dan 4 rakaat sebelum asar, wa rak'atani ba'da maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Ya. Coba berhitung ya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang dikata salat sunnah fajar. Ya. Lalu 2 rakaat sebelum dhuhr, 4 ya. Wa rak'atani ba'daha, dan 2 rakaat setelah dhuhr, 6. Wa 4 raka'atin qabla 'ashrin, dan 4 rakaat sebelum asar. Ini namanya salat sunnah asar. Ya, berapa? 6, 4 ya, berarti 10. Nah, ini garis bawah ini. Salat sunnah asar itu 4 rakaat. Ya. Salat sunnah asar 4 rakaat. Kalau salat asar ada qobliyahnya? Kenapa? Enggak ada ba'diyah. Nah, karena tidak ada ba'diyahnya. Jadi salat yang enggak ada ba'diyahnya enggak ada qobliyahnya. Nah, subuh enggak ada ba'diyahnya, maka subuh enggak ada qobliyahnya. 2 rakaat sebelum subuh namanya salat sunnah subuh atau salat sunnah fajar. Salat asar enggak ada ba'diyahnya, maka salat sunnah sebelum asar bukan qobliyah asar, tapi salat sunnah asar. Dan ini 4 rakaat. Ya, 4 rakaat bitaslimin dengan satu salam. Ya, 4 rakaat dengan satu salam. Bukan kayak dhuhr. Kalau dhuhr kan sunnahnya 2 rakaat muakkadnya, 2 rakaat ghair muakkad gitu. Kalau asar enggak, ini muakkadnya 4 rakaat. Ya, salat sunnah asar pun 4 rakaat. Kalau yang baca 2 boleh? Boleh, tapi bukan sunnah asar. Ya. Kalau yang baca 2 boleh saja, tapi jatuhnya bukan salat sunnah asar. Kalau sunnah asar 4 rakaat. 4 rakaat ya, satu salam 4 rakaat. Kalau 2 rakaat mungkin kalau dia habis wudu namanya salat sunnah wudu mungkin. Ya, atau umpama dia salat masuk masjid, tahiyatul masjid gitu. Ya, tapi enggak jadi salat sunnah asar. Kalau salat sunnah asar 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. 10 ya. Lalu wa rak'atani ba'da maghrib, ya, dan 2 rakaat setelah maghrib, 12. Ya. Jadi kalau maghrib ini yang disebut ba'danya, jadi qobliyah disebut ya. Tapi sunnah juga, cuma disebut ini ba'da maghrib, 4 rakaat, 2 rakaat ba'da maghrib. Maka kalau kita udah sholat 12 rakaat itu, yakni 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dhuhr, 2 rakaat selepas dhuhr, 4 rakaat salat sebelum asar, 2 rakaat salat setelah maghrib, dikatakan faqad adda haqqa sholati, maka sungguh dia telah menunaikan haknya salat. Ya, dia sudah menunaikan haknya salat. Ini kita nggak berbicara tentang salat fardunya, tidak. Ya, kalau salat fardu sih nggak dibicarain, jadi wajib buat kita. Wah, kalau kita kerja sunnahnya saja meninggal fardunya, kan orang balik namanya. Ya, orang nggak benar. Sunnahnya diambil, yang wajibnya tinggal, nggak gitu. Jadi kalau kita sudah membicarakan sunnah, maka yang wajibnya sudah dipegang dalam tangan kita. Ya, jadi semua hal kalau sudah dibicarakan tentang sunnahnya, maka yang wajib sudah digenggam di dalam genggaman kita. Yang berarti bukan nggak, berarti nggak kerja, bukan. Yang wajibnya udah duluan, jadi sunnahnya. Jadi dikatakan 12 rakaat kita kerjakan sholat ini, dikatakan faqad ada haqqa sholati, maka sungguh dia telah menunaikan haknya sholat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Ya. Mudah-mudahan merahmati Allah kepada seseorang
yang dia sholat sebelum asar 4 rakaat. Ya, didoain kita nih sama Nabi. Mudah-mudahan Allah kasih rahmat siapa orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Jadi jangan lupa gitu ya. Kalau sholat sunnah asar 4 rakaat. 4 rakaat. 1 kali salam. 4 rakaat sekali salam. Kalau 2 rakaat nanti nggak jadi sholat sunnah asar. Ya, sholat sunnah yang lain. Tapi kalau 4 rakaat, nah ini sholat sunnah asar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qablaha arba'an yafsilu bainahunna bitaslimi. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli senantiasa melakukan sholat qablaha, yakni qabla sebelum asar gitu ya. Ini qabla bukan qabliyah, ini sebelum asar ya, sebelum asar. Arba'an 4 rakaat yafsilu bainahunna, ya yang dipisahkan ya. Yufasilu yang Nabi pisahkan bainahunna antara 4 rakaat itu bitaslimi dengan sekali salam. 4 rakaat 1 salam gitu ya. Bukan dipisahin 4 rakaat 1 salam, 1 rakaat salam, 1 rakaat salam, bukan. Ya, 4 rakaat 1 kali salam. Jadi nggak sama-sama 4 rakaat sebelum zuhur, nggak sama dengan 4 rakaat habis setelah zuhur, tidak. Kalau 4 rakaat sebelum zuhur, yang 2 muakkad, yang 2 ghair muakkad. Ba'da zuhur juga sama. 4 rakaat yang 2 muakkad, yang 2 ghair muakkad. Kalau asar 4 rakaat ini yang muakkad. Ya, 4 rakaat ini yang muakkad. Walid Tabrani, dan bagi Imam Tabrani, man shalla 4 raka'atin qabla al-'asr haramallahu badanahu 'alan nar. Siapa orang yang salat 4 rakaat sebelum asar, siapa orang yang salat 4 rakaat sebelum asar, haramallahu badanahu 'alan nari, niscaya Allah haramkan akan badannya, yakni badan orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar itu, atas api neraka. Ya, mudah-mudahan termasuk kita orang-orang yang mengharapkan badan kita, jasa kita atas api neraka. Wa naqala Syekhu Khalilur Rasyidi minad dimyati fil madjalir rabihi min khabar muslimin, ya, telah menukil Syekh Khalil Ar-Rasyidi minad dimyati daripada Imam Ad-Dimyati fil madjalir rabih dalam kitab Al-Madjalir Rabih min khabar muslimin dari khabarnya Imam Muslim, hadisnya Imam Muslim, ya. Sahih berarti ya, kalau Imam Muslim itu termasuk perawi sahih ya, perawi yang sahih. Apa itu? Ma min abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Ma min abdin, tidaklah daripada seorang hamba, yusalli yang dia salat lillah karena Allah Ta'ala, ya, tidaklah seorang hamba yang dia salat karena Allah Ta'ala fi kulli yawmin, pada tiap harinya, 12 raka'atan, sebanyak 12 rakaat, tatawu'an, sebagai sunnah. Ya, siapa orang yang salat tiap harinya, ya, 12 rakaat, tidaklah daripada seorang hamba yang dia sholat karena Allah Ta'ala tiap harinya 12 rakaat, tatawu'an, sebagai sholat sunnahnya, ghaira faridatin, bukan sholat fardunya. Kalau hitung fardu tambah lagi 17 rakaat, ini keluar yang 17,
12 rakaat sunnahnya saja. Ya, 12 rakaat sunnahnya saja. Tidaklah hamba tersebut mengerjakan 12 rakaat yang sunnah itu illa melainkan banallahu lahu baitan fil jannah, melainkan Allah akan bangunkan baginya satu rumah fil jannah, di dalam surganya Allah. Itu pula yaumin, satu hari. Satu hari disembahyang 12 rakaat sunnah, Allah bangunkan satu rumah di surga. Besok hari kedua sembahyang lagi sholat sunnah 12 rakaat, Allah bangunin lagi satu rumah buat dia di surga. Hari ketiga dia sholat lagi 12 rakaat sunnah, maka Allah bangunin rumah lagi nanti di surganya Allah Ta'ala. Kita berhitung kalau setahun 365 hari, kita nggak pernah tinggal tiap kalinya sholat sunnah 12 rakaat, maka Allah bangunkan setiap tahun buat kita 365 rumah dalam surganya Allah Ta'ala. 2 tahun tinggal kali 365 kali 2 berapa? 730. Benar? Itu Allah bangunin tuh rumah di surga. Banyak kan kontrak. Artinya apa? Allah kasih nanti orang tuh kaya di surga Allah. Nanti surga macam-macam, orang tuh derajatnya ada kayak orang di dunia. Ada orang yang tinggal di surga di emperannya, ada orang yang tinggal di surga di tempat elitnya, gitu. Sama kayak kita di dunia gitu. Ya, ada yang tinggal di pinggiran kota, ada yang tinggal di tengah kota, ya, ada yang tinggal di sedang-sedangnya kota. Nah, gitu. Ya, itu orang yang emperannya surga dikira. Makanya orang mukmin nanti kalau umpama dikhabarkan orang mukmin masuk surga, itu orang mukmin biasa-biasa aja. Kenapa? Karena mereka tahu ya janjinya Allah tuh orang mukmin masuk surga gitu. Ya, yang bikin mereka girang tuh sesuatu yang lebih dari sekedar surga. Apa umpama nanti surga bisa tinggal berdampingan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang jadi luar biasa menggirankan mereka. Kalau timbang orang mukmin masuk surga, mereka biasa-biasa aja karena dia tahu janji Allah orang mukmin masuknya ke dalam surga. Tapi sesuatu yang lebih dari sekedar surga itu yang mereka senangi. Ya, diwali Nabi, bertanggapan Nabi, bisa memandang wajah Nabi, bisa memandang zat Allah Ta'ala, itu yang mereka senangi kayak gitu dalam surga. Ini 12 rakaat. Ini kalau dilihat dari hadis ini nih ya, ini nggak disebutkan nih apa namanya sholat itu apa aja gitu ya, nggak disebutkan begitu. Kemudian ada tambahan bawah ini ada zadatul mudi yang menambah termudi. Kalau nggak disebutkan sholat rakaat sholat apa aja, apa aja mungkin termasuk sunnah itu duha masuk, ya. Witir malam masuk, tahajudnya masuk kayak gitu. Ya, kalau nggak disebutkan spesifik sholat apa aja gitu ya, nggak disebutkan sholat apa aja. Tapi ini setelahnya tambahannya. Zadatul Mudi telah menambahkan Imam Tirmidzi arba'an qabla dhuhri. Jadi 2 rakaat itu yang pertama arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum dhuhr. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah dhuhr, 6 ya. Wa raka'ataini ba'da maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, 8. Wa raka'ataini, dan 2 rakaat ba'da isya, setelah isya, 10. Wa raka'ataini qabla sholatil ghada, ya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh, 12 rakaat ya, sama 12 rakaat gitu. Ya, cuman riwayat lain ada yang menyebutkan 4 rakaat sebelum dhuhr ya, ada yang menyebutkan 4 rakaat apa namanya sebelum asarnya gitu ya, ada yang menyebutkan nanti 2 rakaat setelah isyanya. Bahkan nanti ada riwayat menyebutkan 4 rakaat setelah isya gitu ya. 4 rakaat setelah isya. 4 rakaat nih. Kalau isya salatul lail maslahat asal dua-dua. Jadi kalau 4 rakaat isya berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu. Bukan 4 isya. Ini hadis
riwayat Imam Tirmidzi. Jadi 4 rakaat 12 rakaat yang dimaksud oleh beliau ini dalam hadis ini ya, dalam kitab Majid Rabi dari Bukhari Imam Muslim, yakni 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, ini 12 rakaat yang dimaksud oleh Imam Tirmidzi. Walid Tabrani, dan bagi Imam At-Tabrani, man shalla qabla dhuhri 4 raka'atin ka'annama tahajjuda bihinna min lailati, wa man shallahunna ba'da isya'i kamithlihinna min lailatil qadri. Man shalla, siapa orang yang salat qabla dhuhri sebelum zuhur 4 rakaatin 4 rakaat. Nah sekarang orang sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, jadi kalau kita biasa ngerjain 2, tambahin 2 lagi nih sebelum zuhur. Ya, biasa ngerjain 2, tambahin 2 lagi karena ada keutamaannya. Siapa orang yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat, ka'annama, maka seolah-olah bahwasanya dia tahajjuda bihinna, melakukan sholat tahajud bihinna dengan 4 rakaat itu min lailati, di malamnya. Siapa orang yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, maka seolah-olah bahwa dirinya itu sama kayak kerjaan sholat tahajud 4 rakaat di malam harinya. Walaupun seumpama di malam harinya dia nggak bangun tahajud, tapi dia sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, maka sama seperti dia sholat tahajud 4 rakaat fi lailatihi, di malam harinya. Wa man shallahunna ba'dal isya'i, dan siapa orang yang sholat 4 rakaat ya, ba'dal isya'i, setelah isya, kamitslihinna min lailatul qadri, maka seperti perumpamaan sholat 4 rakaat orang tersebut min lailatul qadri, di malam qadar. Jadi di malam lailatul qadar. Jadi siapa orang yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, maka seolah-olah bahwa dia sholat tahajud dengan 4 rakaat di malam hari. Dan siapa orang yang sholat 4 rakaat setelah isya, pada isya, ya, habis isya sembahyang 4 rakaat, ini bitaslimain dengan 2 salam, ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka dikatakan orang tersebut kamitslihinna min lailatul qadar, seperti orang yang sholat 4 rakaat di malam qadar. Malam qadar malam bagus ya? Bagus malam mustajab. Jadi kalau melakukan begitu, kita sholat isya, pada isya 4 rakaat, ya, 4 rakaat, ya, isya 4 rakaat, 2 rakaat, 2 ghair rakaat, 4 rakaat, ya, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Wa min thamma, dan dari karena itu, qala Ibnu Mas'udin, telah berkata Imam Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu, laisa syai'un ya'dilu salatal laili min salatin nahari illa 4 qabla dhuhri, wa fadluhunna ala salatin nahari ka fadlil jama'ati ala salatil wahidi. Kata Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, laisa syai'un, tidak ada sesuatu ya'dilu, yang dapat menandingi salatal laili, akan salat malam, min salatin nahari, dari salat siang. Jadi kita udah paham nih semuanya, salat malam itu paling besar fadilahnya. Ya, salat malam paling besar fadilahnya. Kenapa? Karena orang salat malam itu dimulain pakai tidur. Sedangkan tidur itu nikmatnya orang capek tidur gitu. Orang lelah tidur, orang letih tidur. Lagi asik-asik tidur pakai bangun, kira-kira perlu usaha.
Perlu usaha, ini yang menyebabkan sholat malam itu paling besar fadilah. Maka dikatakan tidak ada sesuatu yang dapat menandingi sholat malam dari sholat siang illa kecuali arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sholat sebelum zuhur. Kalau sholat qabliyah dhuhur kan sholat siang, itu doang tuh yang bisa nandingin seperti orang yang sholat malam. Ya, di sholat malam itu besar fadilahnya. Tidak ada yang bisa menandingin dari sholat siang kecuali 4 rakaat sholat dhuhur. Ya, 4 rakaat sebelum dhuhur, gitu ya, 4 rakaat sebelum dhuhur. Wa fadluhunna ala sholatin nahari, dan fadilah utama 4 rakaat ya, ala sholatin nahari, atas sholat siang, kafadlil jamaati ala sholatil wahid, yakni seperti keutamaan sholat berjamaah atas sholat sendirian. Jadi 4 rakaat sebelum dhuhur dibandingkan sholat siang yang lain itu bandingannya kayak orang sholat jamaah dibandingkan sama orang yang sholat sendirian. Berapa kali lipat? 27 derajat. Ya, sholat 4 rakaat sebelum dhuhur. Di kalau kita mampu bisa kerjain. Ya, kerjain. Begitu. 4 rakaat sebelum dhuhur. Jadi yang punya keutamaan di sini berarti semuanya punya keutamaan dalam kajian kita. Yang disebut-sebut gitu, yang disebut-sebut 4 rakaat sebelum asar sampai 4 rakaat sebelum dhuhur. Kalau 4 rakaat sebelum asar yang 4 rakaat salat sunnah asar. Tapi kalau salat sunnah qabliyah dhuhur 4 rakaat berarti yang 2 4 rakaat, yang 2 ghair 4 rakaat. Kalau salat sunnah asar 4 rakaat 1 kali salam. Itu semuanya muakkad. Ya, semuanya muakkad. Nabi kerjakan dari itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusallihunna wa yutilu fihinna ruku'a wa sujuda wa yaqulu innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus samai fa uhibbu ay yas'ada li fiha amalun salih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallihunna, senantiasa Nabi salat 4 rakaat itu, yakni 4 rakaat sebelum dhuhur, wa yutilu fihinna ruku'ah, dan Nabi panjangkan pada 4 rakaat sebelum dhuhur itu ar-ruku'ah, rukuknya Nabi panjangin, was sujuda, sujudnya Nabi panjangin. Jadi maksud panjangin ini lamain, ya, bukan dibikin nyungsep begitu biar kayak kelemahan, bukan ya. Itu panjangin badannya, bukan dipanjangin waktunya, lamain. Dan lamanya bukan cuman yang terakhir-terakhir, bukan semuanya. Kan ada orang cuman ujung terakhirnya itu, ya sujud terakhirnya gitu. Enggak, semuanya. Semua rukuknya dilamain mana? Semua sujudnya dilamakan mana? Tidak terkhusus yang terakhir gitu. Ya. Nah, pada saat itu fayaqulu, Nabi katakan, innaha, sungguhnya ya salat 4 rakaat sebelum dhuhur saatun, adalah 1 saat, 1 waktu, tuftahu fiha abwabus samai, di mana dibukakan pada waktu tersebut pintu-pintu langit. Itu waktu sedang bukanya oleh Allah Ta'ala pintu langit. Waktu orang sebelum sembahyang dhuhur. Maka kata Nabi, fa'uhibbu, maka saya mau, saya suka, ayas'adali, bahwa naik bagi saya, fiha, pada waktu itu, amalun salihun, amal saleh. Saya senang kalau amal saleh saya naik pada saat itu. Makanya amal Nabi sembahyang 4 rakaat sebelum dhuhur dipanjangin, dilamain. Kenapa? Karena saat itu adalah saat di mana dibukakan pintu-pintu langit. Ya, jadi besar fadilah. Tidak ada sholat siang yang bisa nandingin sholat malam kecuali 4
4 rakaat sebelum ya, itu doang. Dibandingkan yang lain nggak ada sholat siang yang bisa nandingin utama sholat malam kecuali 4 rakaat sebelum sholat. Jadi pahalanya sama kayak orang ngerjain 4 rakaat sholat tahajud gitu. Yang 4 rakaat sebelum sholat itu sampai kayak orang sembahyang 4 rakaat tahajud gitu. Kalau tahajud itu kan ada syaratnya ya. Syarat tahajud itu mesti udah sembahyang isya dan udah tidur gitu ya. Udah isya dan tidur. Begitu artinya orang yang tahajud itu orang yang tahajud ya. Bangunnya dengan kesungguhan gitu ya. Bangunnya dengan kesungguhan. Kalau belum tidur nggak tahajud. Namanya kayak mulai saja. Ya kayak mulai. Apabila jadi 11 rakaat jadi witir. Ya, jadi witir semuanya itu 11 rakaat. Jika kalau tahajud mesti dahulukan dengan tidur. Tidur. Isya tidur. Ya, panjangnya hafalannya tidur ya. Wa man shoma min kulli syahrin thalathata ayamin ya wa huwa ayyamul bidhi wa huwa tsalitsah asyara wa taliyahu illa fil hijjati yasumu sadisa asyara aw yawman ba'dahu wa tsalitsah asyara ya. Wa man shoma dan siapa orang yang berpuasa min kulli syahrin dari tiap-tiap bulannya thalathata ayamin 3 hari. Jadi setiap bulan sholat 3 hari yang dinamakan dengan wahwa ayyamul bid yaitu hari putih ya, hari putih. Kenapa dikata hari putih? Bukan kayak orang-orang yang bilang puasa putih nggak makan nasi, nggak makan garam, makan gula, bukan ya. Ini puasanya puasa benar kayak puasa biasa kita Ramadan dengan segala syarat rukun yang sama. Cuman dikata putih kenapa? Karena pada saat itu bulan sedang putih-putihnya ya, bulan sedang putih-putihnya ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan panjang umur. Kita teruskan lagi nanti pada pertemuan yang berikutnya. Insyaallah. Shoma min kulli syahrin thalathata ayamin wallahu a'lam.